Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam video perkuliahan Sistem Operasi Linux. Jadi pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai bahasa pemrograman Gambas di Linux. Ini dua pokok bahasan kita dalam video kali ini. Yang pertama adalah bagaimana konsep dasar penggunaan Gambas di Ubuntu. Kemudian yang kedua kita akan mencoba untuk menyelesaikan sebuah contoh kasus sederhana penggunaan Gambas di Ubuntu. Oke, kita masuk yang pertama, apa sih itu Gambas? Jadi Gambas ini merupakan singkatan dari Gambas Almost Means Basic. Jadi Gambas merupakan sebuah IDE untuk pemrograman visual menggunakan bahasa basic di Linux. Gambas juga bermakna udang dalam bahasa Spanyol sehingga tidak heran kalau logonya yang digunakan adalah gambar udang seperti ini. Gambas pertama kali dikembangkan oleh Benoit Minisini Jadi sekilas mengenai Gambas ini merupakan sebuah bahasa pemrograman visual yang dapat kita lakukan di Linux. Jadi misalnya kalau pada Windows kita mengenal ada namanya VB Notepad atau Visual Basic. Di sini kita akan menggunakan yang namanya Gambas Jadi saya ulangi, kalau di Windows kita biasanya menggunakan namanya Microsoft Visual Studio. Nah, kalau pada Linux kita bisa menggunakan yang namanya Gambas. Jadi dia sama-sama merupakan bahasa pemrograman visual atau menggunakan bahasa basic. Cuman bedanya kalau Gambas ini dapat kita lakukan pada Linux. Nah, ini contoh tampilan utama daripada Gambas Jadi terlihat di situ ada beberapa bagian, misalnya yang di tengah ini merupakan form utamanya nanti. Kemudian di sebelah kiri itu ada bagian properties, kemudian di bawahnya itu ada toolbox. Nah, pada bagian toolbox inilah kita nanti bisa memasukkan komponen-komponen di dalam form yang akan kita gunakan. Misalnya di situ ada label, ada button, kemudian ada text box, checkbox, radio button dan lain sebagainya Jadi nanti seperti inilah tampilan utama dari si Gambas tersebut Jadi ada form, kemudian ada bagian propertiesnya, toolboxnya kemudian di sini ada bagian projectnya Terlihat di sini misalnya nama projectnya adalah kalkulator, kemudian di dalam kalkulator ada sebuah form form main yang ini. Jadi disinilah nanti kita akan mencoba beberapa contoh kasus sederhana dengan menggunakan Gambas. Oke, baik, berikutnya misalnya kita ingin membuat sebuah contoh kasus sederhana dengan menggunakan Gambas. Di sini nanti kita akan membuat sebuah form kalkulator sederhana dengan menggunakan Gambas. Jadi langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama adalah kita membuka aplikasi Gambasnya dulu di Ubuntu Jadi setelah kita buka aplikasi Gambasnya, maka akan tampil tampilan seperti ini Dan di sini kita akan memilih bagian project baru atau new project. Jadi yang pertama kita buka dulu Gambasnya, kemudian kita pilih bagian new project atau project baru. Kalau sebelumnya kita sudah pernah membuat beberapa project, maka kita bisa manfaatkan open project atau recent project. Karena kita ingin membuat sebuah form yang baru, kita menggunakan new project. Kemudian langkah kedua, kita pilih di situ bagian graphical application pada tipe projectnya. Nanti kita pilih bagian graphical application Jangan pilih yang command line application, kita pilih yang graphical application. Kemudian kita klik next. Berikutnya kita pilih lokasi penyimpanan kita di mana nanti Jadi misalnya pada contoh ini nanti disimpan di bagian documents di documents. Kemudian kita pilih next. Oke, langkah berikutnya kita memberikan nama pada project kita Di situ ada dua bagian nanti yang bisa kita isi. Yang pertama adalah project name. Misalnya saya kasih nama menjadi kalkulator, kemudian project title-nya Misalnya saya buat sama, project title-nya juga saya buat di situ kalkulator. Jadi antara project name dan project title ini sebenarnya tidak harus sama, bisa menggunakan nama yang berbeda Oke, jadi karena kita ingin membuat sebuah kalkulator sederhana, jadi di situ project name-nya saya kasih nama kalkulator.
berikutnya adalah kita klik OK. Setelah kita klik OK, nanti seharusnya akan tampil tampilan awal Gambas yang di beberapa slide sebelumnya sudah kita lihat. Nanti akan ada sebuah form, kemudian akan ada jendela propertiesnya, dan akan ada jendela atau bagian toolboxnya ya. Nah, ketika form utamanya tampil, langkah berikutnya adalah kita mendesain tampilan kalkulator sederhana seperti ini ya. Terlihat di situ ada tulisan kalkulator sederhana, kemudian angka pertama dan angka kedua ini menggunakan label ya. Kalkulator sederhana, angka pertama, angka kedua, kemudian hasil. Ini komponennya menggunakan label. Kemudian di situ kita menggunakan ada text box ya. Ada text box 1, text box 2, dan text box 3. Kemudian kita juga menggunakan 6 buah button, apa saja untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian di situ ada button kosongkan ya, untuk mengosongkan inputan yang sudah dilakukan. Kemudian yang terakhir ada button keluar ya. Jadi kita akan mendesain terlebih dahulu tampilan form kalkulator sederhana seperti ini. Jadi nanti kurang lebih cara kerjanya, ketika angka pertama diisi atau diinputkan, kemudian angka kedua diinputkan, ketika kita klik button tambah, maka hasilnya akan tampil di text box 3 ini ya. Kira-kira seperti itu. Begitu juga untuk pengurangan, perkalian, dan pembagiannya. Oke, baik. Untuk itu mari kita langsung saja ya praktek dengan menggunakan Gambas pada Ubuntu-nya. Baik teman-teman, berikutnya kita langsung saja ya mempraktekkan bagaimana membuat sebuah form kalkulator sederhana dengan menggunakan Gambasnya. Jadi yang pertama kali silakan buka dulu aplikasi Gambasnya ya. Silakan melakukan pencarian di sini, kemudian ketikkan Gambas, kemudian kita buka aplikasi Gambas tersebut. Oke, langkah berikutnya adalah kita membuat project baru ya. Jadi kita pilih new project. Kemudian berikutnya ingat kita pilih yang graphical application ya, bukan command line application. Kita pilih graphical application. Kemudian kita pilih next. Nah, kemudian di sini kita bisa memilih di mana lokasi penyimpanan project kita nantinya ya. Misalnya saya mau simpan di desktop nih, di desktop. Nah, kemudian pada desktop di situ saya sudah memiliki sebuah folder Linux MI. Saya mau simpan di dalam folder ini. Nah, kemudian saya klik next. Kemudian project name-nya apa? Misalnya tadi kita kasih nama adalah kalkulator. Begitu juga dengan project title-nya, kita kasih nama kalkulator. Ya. Berikutnya kita klik OK. Oke, baik, setelah kita menunggu beberapa saat, maka akan tampil tampilan awal daripada Gambas seperti berikut ini ya. Jadi di situ sudah terdapat sebuah form. Kemudian yang akan banyak kita gunakan adalah di sebelah kanan dari form ini ya. Di situ ada bagian properties dan juga bagian toolbox-nya. Oke, misalnya kita mau desain seperti tadi ya. Form kalkulator sederhana. Oke, formnya kita kasih kecil terlebih dahulu. Oke, kira-kira seperti ini. Jadi kita bisa manfaatkan seperti ini ya, untuk membesarkan dan mengecilkan formnya. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita masukkan beberapa komponen. Cara masukinnya bagaimana? Tinggal kita double klik saja pada bagian toolbox ini ya. Oke, bentar kita tampilkan semuanya. Oke, misalnya kita memasukkan tulisan kalkulator sederhana, angka 1, angka 2, dan angka hasil. Semuanya menggunakan komponen label. Oke, di situ ada label, toolbox label. Ya, kita pilih komponen label pada toolbox. Kemudian kita tinggal double klik saja di sini. Klik 2 kali, dia akan tampil di formnya. Ingat tadi kita butuh 4 buah label ya. Untuk tulisan kalkulator sederhana, angka 1, angka 2, dan hasil. Kita butuh 4 label. Oke. Kemudian kita tinggal
mendesain tampilannya. Oke, kira-kira seperti ini. Label 1 di atas, label 2, 3, dan 4. Oke, kemudian kita mau ganti teksnya nih. Dimana gantinya? Kita gantinya, kita klik labelnya, kemudian pada bagian properties kita cari di situ teks. Ya, pada sisi kanan sebelah sini kita cari teks. Oke, di sini. Oke, misalnya yang di atas tadi tulisan kalkulator sederhana. Label 2 pada teks kita tulis angka 1, kita kasih titik 2. Label 3 kita tulis lagi di situ angka 2 spasi titik 2. Yang terakhir adalah hasil ya. Jadi diklik dulu labelnya, kemudian pada bagian properties cari teks, tulis hasil. Oke. Berikutnya misalnya saya ingin rapikan tulisannya ya. Saya ingin mengubah ukuran fontnya. Jadi misalnya kalkulator sederhana saya mau kasih besar hurufnya. Jadi saya klik tulisan kalkulator sederhana, kemudian pada properties saya cari font di situ. Misalnya di sini. Nah, di sini saya mau nambah ukurannya. Misalnya saya jadikan 4. Ya, mengubah jenis hurufnya juga ada di sini, silakan teman-teman pilih salah satu ya. Misalnya saya pilih sans serif, ukurannya saya naikkan menjadi 4. Oke. Sehingga nanti dia jadi besar seperti ini. Oke, kalau sudah kita tarik. Oke, kira-kira seperti itu. Misalnya warnanya mau saya ubah, mengubah warnanya di situ kita pilih bagian foreground ya, yang ini. Misalnya saya kasih dark blue. Oke. Berikutnya angka 1, angka 2 dan angka hasil saya mau kasih rata kanan gitu ya. Jadi saya blok ketiga label ini, saya cari di situ alignment. Nah, alignment saya mau bukan yang left, bukan justify, tapi yang right ya, rata kanan. Tuh. Jadi hasilnya seperti ini. 1, angka 2, angka 3. Atau mau dikembalikan seperti tadi juga bisa ya. Mau kembalikan ke left juga bisa. Oke, silakan dirapikan terlebih dahulu. Berikutnya kita akan menambahkan 3 buah komponen text box ya, untuk angka 1, angka 2 dan hasilnya. Oke, di situ aja. Oke, jadi nanti teman-teman kalau ingin mempercantik formnya silahkan ya. Oke, intinya seperti ini dulu. Kemudian tambahkan 3 buah text box. 1, 2, dan 3. Ingat, diklik komponennya, di double klik, secara otomatis komponen tersebut akan masuk ke dalam formnya. Oke, ini yang 2, kemudian ini yang 1. Oke, berikutnya tinggal rapikan posisinya. Oke, kalau sudah, kita ingin menambahkan 6 buah button ya, untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian kosongkan dan keluar. Oke, di situ kita cari button ini ya, yang logonya tombol OK. Kita klik. Oke, misalnya kita buat satu dulu ya, di sini untuk penjumlahan. Oke, kita ganti teksnya menjadi plus. Oke, kemudian kita copy sebanyak 4 kali ya, biar ukurannya nanti sama. 2, 3, kemudian 4. Oke. Kalau tadi tambah, ini kita ganti jadi kurang. Yang ketiga kita pakai kali, simbol bintang itu ya. Kemudian yang terakhir kita pakai simbol bagi.
Oke, kemudian kita tambah 2 buah button lagi. Oke, kita ubah jadi kosongkan. Teksnya jadi kosongkan. Kemudian copy, paste. Yang terakhir adalah button keluar ya. Oke, jadi kira-kira tampilannya nanti seperti ini. Oke. Jadi di situ kita menggunakan komponen label untuk tulisan kalkulator sederhana angka 1, angka 2 dan hasil, kemudian komponen text box 1, 2 dan 3 ya untuk menampung nilai atau inputan dari angka 1, angka 2 dan hasil. Kemudian button untuk melakukan prosesnya. Di situ ada button tambah, kurang, kali bagi, kemudian kosongkan dan keluar. Oke, kemudian berikutnya untuk memudahkan biasanya kita akan menggantikan nama atau name dari masing-masing komponen ya. Misalnya di sini untuk button tambah kita mau ganti name-nya menjadi BT tambah. Untuk button keluar kita mau ubah name-nya menjadi BT keluar misalnya ya. Untuk pengurangan BT kurang kali BT kali bagi BT bagi ya. Jadi cara gantinya prosesnya tetap sama ya. Kita klik dulu komponennya, kemudian pada properties kita cari di situ name. Nah, misalnya ini untuk yang tambah di situ name-nya masih button 1. Oke, untuk memudahkan kita ganti aja jadi BT tambah. Jadi BT itu singkatan dari button ya, kita buat kemudian BT kurang. BT kali kemudian BT bagi gitu ya. Kemudian yang kosongkan BT kosong. Oke, yang terakhir BT keluar gitu ya. BT keluar. Oke, selesai. Nanti kalau komponen text box-nya juga mau diganti name-nya silahkan gitu ya. Oke, di sini saya tidak ganti. Kemudian kalau kita jalankan di atas itu, pada bagian atas di situ ada tombol run ya, simbol yang ini. Tinggal diklik aja. Kita lihat tampilannya seperti apa. Oke, ini tampilannya ya ketika dijalankan. Misalnya nanti angka satunya kita isi 2, angka 2-nya kita isi 3. Ketika saya klik tombol tambah, maka dia akan tampil hasil 2 tambah 3 ya, dan seterusnya. Ini belum bisa ya karena kita belum tambahkan kode programnya ya. Oke, misalnya kita mulai mengetikkan listing atau kode programnya. Kita mulai dari yang paling gampang dulu ya, yaitu tombol keluar. Nah, tombol keluar caranya tinggal di double klik tombol keluarnya, kemudian isikan kodenya ya. Oke, tombol keluar di situ kodenya adalah mi titik close. Mi artinya pom ini atau saya sendiri ya, pom saya ini saya close gitu ya. Kira-kira logikanya seperti itu, mi titik close. Oke, kalau kita jalankan, kita tes. Kemudian saya klik keluar. Oke ya, maka dia secara otomatis langsung keluar dari formnya. Oke, saya kembali ya ke main formnya. Misalnya kosongkan. Nah, kosongkan. Saya ingin mengosongkan text box 1, text box 2, dan text box 3. Kodenya adalah text box 1 titik clear, text box 2 titik clear lagi, kemudian text box 3 titik clear ya. Oke, kita tes dulu, jalankan. Misalnya saya isi di sini angka 1, 2, 3, saya klik kosongkan ya. Kosong kembali. Jadi text boxnya dibersihkan. Oke. Kemudian kita kembali ke formnya ya, ke main form. Oke, berikutnya kita ingin mengisikan source code untuk
tombol tambah, kurang, kali, dan bagi ya. Jadi logikanya sebenarnya sama. Ketika angka 1 ditambah dengan angka 2, maka tampil hasilnya. Ketika angka 1 dikurangi dengan angka 2, maka tampil hasilnya. Begitu juga ketika text box 1 dibagi dengan angka atau text box 2, maka akan tampil hasilnya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, misalnya kita ke button tambah dulu, ke BT tambah, kita double klik. Oke, langkah pertama adalah kita buat dulu pengenalan variabel, misalnya dim angka 1, angka 2, kemudian hasil. Kita kenalkan sebagai tipe datanya, di situ kita gunakan single ya, biar bisa menampung nilai pecahan. Kemudian angka 1 itu digunakan untuk menampung inputan dari text box 1 gitu ya. Kemudian angka 2 buat menampung nilai dari text box 2. Oke. Kemudian hasil buat menampung penjumlahan dari angka 1 dan angka 2. Hasil sama dengan angka 1 ditambah dengan angka 2. Gitu ya. Kemudian hasilnya kita tampilkan di text box 3 titik text sama dengan hasil. Oke. Jadi yang pertama kita buat dulu pengenalan variabelnya ya. Kita buat 3 buah variabel, di situ ada angka 1, angka 2, kemudian hasil. Kita kenalkan tipe datanya single ya, biar bisa menampung nilai pecahan. Kemudian angka 1 kita gunakan untuk menampung nilai dari text box 1, angka 2 menampung nilai dari text box 2. Kemudian proses penjumlahan hasilnya nanti akan ditampung pada variabel hasil. Kemudian variabel hasil kita tampilkan pada text box 3. Berikutnya tinggal kita jalankan. Misalnya angka 1-nya 3, angka 2-nya 2. Ketika saya klik button tambah, saya maunya pada hasil tampil angka 5 ya, 2 tambah 3 atau 3 tambah 2 itu sama dengan 5. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Ternyata di situ ada tampil pesan error ya. Tipe datanya mismatch. Oke. Kita stop. Ternyata format penulisan seperti ini salah. Salahnya di mana? Oke, jadi pada pengenalan variabel ini tidak membutuhkan val. Ya. Jadi langsung saja nanti di situ angka 1 sama dengan text box 1 titik text. Begitu juga dengan angka 2, tidak pakai val. Langsung aja text box 2 titik text. Valnya di mana? Valnya kita gunakan di sini. Hasil sama dengan val sama dengan angka 1 ditambah dengan angka 2. Oke, misalnya kita ubah pindah filenya di hasil ya. Kita tes lagi bisa jalan atau tidak. Jadi kita harus banyak-banyak mencoba gitu ya. Kalaupun salah, setidaknya kita tahu salahnya di situ gitu ya. 3 tambah 2. Oke, masih salah. Lagi-lagi salah di filenya. Apakah jangan-jangan kita tidak membutuhkan file gitu ya. Oke, kalau gitu filenya kita hapus. Mulai dari tadi filenya kita simpan di angka 1, angka 2. Kemudian kali ini kita ubah ke hasil, masih salah. Kalau begitu langkah berikutnya adalah filenya ini kita akan hapus. Oke, jadi langsung hasil sama dengan angka 1 ditambah dengan angka 2. Oke, kita jalankan. 2 ditambah 3 hasilnya 5 ya. Jadi betul ya. Jadi penulisannya adalah yang seperti ini. Oke. Angka 1 sama dengan text box 1 titik text. Jadi artinya nilai daripada text box 1 titik text ditampung ke dalam angka 1. Nilai dari text box 2 titik text ditampung dalam angka 2. Kemudian hasil untuk menampung penjumlahan dari angka 1 dan angka 2. Kemudian hasilnya akan ditampilkan pada text box 3 ya. Jadi untuk button
kurang, kali, dan bagi prosesnya sama seperti ini ya. Yang membedakan adalah operatornya, tambah, kurang, kali, dan bagi. Oke, saya stop. Misalnya saya lanjut untuk yang kurang, kali, dan bagi. Jadi yang ini yang kurang. Jadi kalau mau cepat tinggal teman-teman copy aja. Oke, kemudian paste. Operatornya tinggal diganti dengan kurang. Kita lanjut aja. Yang kali diganti dengan kali. Oke, satu lagi yang bagi, kita tinggal ganti dengan simbol atau operator bagi di sini ya. Ini yang bagi, kemudian yang ini yang kali. Kalau sudah, kita jalankan lagi. Oke, misalnya di situ nanti angka satunya 4, kemudian angka 2-nya 2. Jadi 4 ditambah 2 hasilnya 6. Kemudian 4 dikurang 2 atau 4 dikurang 2 hasilnya 2. Kemudian 4 diisi dulu angkanya ya. Jadi 4 kali 2, saya ulangi, 4, kemudian angka 2-nya 2 dikali hasilnya 8, kemudian yang terakhir 4 mau saya bagi 2 harusnya hasilnya 2 ya. Jadi demikian ya contoh penerapan kalkulator sederhana dengan menggunakan Gambas. Jadi kurang lebih source code-nya seperti ini tadi. Jadi dibuatkan pengenalan variabel, kemudian ditampung nilai tiap inputannya, kemudian diproses, kemudian ditampilkan hasil prosesnya ya. Jadi misalnya angka 1 untuk menampung nilai dari textbox 1, angka 2 menampung nilai dari textbox 2, kemudian prosesnya nanti ditampung dalam variabel hasil ya. Misalnya di sini angka 1 dikali dengan angka 2, kemudian outputnya nanti kita tampilkan ke dalam textbox 3 ya. Baik, demikian akhir daripada video perkuliahan kali ini ya. Jadi tadi kita sudah mencoba mengimplementasikan bagaimana membuat kalkulator sederhana dengan menggunakan Gambas. Sampai berjumpa dalam video-video perkuliahan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.